Sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? Tapi dalam prediksi saya, yang dimaksud video skandal pejabat itu adalah orang-orang yang ada di KPK. Yang kalau itu dibuka, efeknya mungkin, ini prediksi ya, bukan bocoran gitu ya. Itu efeknya bisa membubarkan KPK. Pak Hasto dibela 1000 pengacara? Amazing! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita bahas ya bersama-sama. Di sini kita akan membahas tentang Hasto Kristianto. Di sini ada yang unik teman-teman, mulai tersudut, mulai terpojok ya kan. Apalagi Hasto Kristianto ini sudah statusnya menjadi tersangka. Muncul narasi lucu ini dari partai ya, nanti geger ini teman-teman. Ini Pak Hasto diperiksa, udah sampai diperiksa aja ada 1000 pengacara keluar dari gedung KPK disambut oleh rakyat katanya ya. Kemudian narasinya yang adalah dari pada ganti geger KPK digeruduk sama masa, mending damai ajalah KPK gitu sama Pak Hasto. Ini kocak banget ya teman-teman ya. Sampai terjadi revolusi atau demonstrasi besar-besaran atau pergantian pelengseran presiden, yang diuntungkan adalah mereka. Meskipun bukan Gibran yang kalau kasus Pak Hasto ini dilanjutkan atau kemudian dilakukan penahanan, rasanya setelah itu akan banyak sekali keributan-keributan yang muncul. Entah itu dengan protes, entah itu dengan munculnya video-video skandal gitu ya yang sudah disampaikan sebelumnya oleh juru bicara PDI Perjuangan. Dan ya mungkin akan ada banyak lagi cerita-cerita yang dibuka ke depannya ya. Jadi karena ini nampaknya memang mengkhawatirkan sekali, kalau memang dilanjutkan ya sebaiknya ya sudahlah, ambil jalan damai saja. Karena tidak baru dipanggil saja, tidak ditahan, itu sudah ratusan orang datang ke gedung KPK. Bayangkan kalau kemudian terjadi penahanan, itu nampaknya akan ada akan ada banyak massa yang mungkin akan mendatangi KPK setelah itu. Bukan karena mereka mengancam, bukan karena mereka bisa kuat untuk kemudian membatalkan penahanan, enggak gitu. Tapi yang dilihat dari rezim hari ini nampaknya adalah soal faktor keributannya. Kalau bisa, nggak perlu ada ribut-ribut semacam itu. Dan yang lebih ribut lagi sebenarnya bukan soal jumlah massa atau ratusan orang atau ribuan massa yang mendatangi KPK seperti yang terjadi hari ini. Masalah utamanya bukan itu nampaknya, tapi video-video skandal pejabat yang sebelumnya sudah disampaikan oleh juri bicara PDI Perjuangan, bahwa ada video-video skandal yang itu bisa menjadi satu bom waktu. Banyak orang berpikir bahwa video skandal pejabat itu ya setingkat menteri, presiden gitu. Orang berpikir ke sana. Tapi dalam prediksi saya, yang dimaksud video skandal pejabat itu adalah orang-orang yang ada di KPK. Yang kalau itu dibuka, efeknya mungkin, ini prediksi ya, bukan bocoran gitu ya. Itu efeknya bisa membubarkan KPK karena tidak akan lagi dipercaya. Sampai di titik sini saja, ketika KPK menggeledah rumah Pak Hasto dan bawa koper sebesar itu hanya untuk mengisi dengan USB dan buku kecil, itu banyak orang yang kemudian mempertanyakan. Apalagi nanti muncul video yang disimpan oleh Guntur Romli apa Bukoni gitu ya. Itu mungkin akan membuat KPK sangat-sangat tidak dipercaya lagi. Sekali lagi ini prediksi, bukan bocoran. Saya nggak tahu gitu ya. Benar adanya, ada tidaknya saya nggak tahu. Prediksi gitu. Sehingga ya memang daripada muncul keributan-keributan yang lebih besar dan kemudian ada, sebenarnya ini memang soal kepentingan politik dan ya ada negosiasi-negosiasi politik di dalamnya, ya memang sebaiknya
semua pihak menahan diri dan kemudian mengambil jalan tengahnya. Karena masalahnya negara kita ini bukan negara yang sudah maju dan kemudian stabil, enggak. Negara kita ini banyak sekali masalah gitu. Kalau Presiden Prabowo nampaknya jelas tidak mau ada keributan-keributan yang tidak produktif. Karena kalau kemudian ini terjadi keributan-keributan, terjadi penahanan, terjadi pengungkapan video skandal, terjadi gugatan di MK dan sebagainya, itu akan membuat pemerintah jadi nampak tidak fokus lagi untuk bekerja. Sampai Hasto harus bawa rombongan 1 bis untuk mendukung beliau datang ke KPK sebagai tersangka. Kata Roni Talapesi, Hasto itu dikawal 1.000 pengacara. Mantap sekali, 1.000 pengacara. Cuman sayangnya KPK hanya memperbolehkan 1 pengacara saja mendampingi masuk ke gedung KPK. Jadi ada berapa tadi? 999 KPK, 999 pengacara nunggu di luar. Kan nggak boleh masuk, ya kan? Gitu, boleh. Gerudukan ya. Pak Hasto dibela 1.000 pengacara? Amazing! Yang mendampingi Mas Hasto Kristianto adalah Pak Magdir Ismail. Karena hanya diperbolehkan 1 orang saja yang ikut mendampingi. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1.000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Wow, luar biasa. Hari ini Pak Hasto secara gentle ya mendatangi KPK untuk melanjutkan pemeriksaannya sebagai tersangka. Dan lebih hebatnya lagi adalah Pak Hasto didampingi dan dibela 1.000 pengacara. Tanggung. Kenapa nggak 1 juta atau 1 miliar pengacara? Tapi aku jadi teringat satu kawan-kawan ya, 1.000 pengacara itu seperti dulu Pak Anies ya di MK juga katanya tim kampanye menyiapkan 1.000 pengacara. Tapi hasilnya kalah juga. Sekali lagi aku bilangnya 1.000 pengacara, 1 juta pengacara, 1 miliar pengacara percuma kalau buktinya, saksinya tidak kuat. Ya, yang dibutuhkan itu adalah buktinya yang kontra terhadap bukti KPK. Contohnya katanya ada rendam HP dan segala macam, itu bisa dibantah di persidangan. Ya kan, yang meyakinkan hakim itu baru keren. Kalau banyak-banyakan pengacara ngapain? Nanti juga yang hadir di persidangan paling kursinya juga disiapkan 10 paling banyak atau 15 lah. Yang lain juga di luar pakai layar monitor. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kenapa sampai disiapkan 1.000 pengacara ya? Kenapa nggak cukup 10 aja gitu ya? Kok kayak takut banget gitu ya? Dan juga itu bayarnya pengacara-pengacara itu gimana ya? 1.000 pengacara. Coba kita kasih perumpamaan ya, 5 juta aja 1 orang. Dikali 1.000. Buset, 5 miliar. Oh. Banyak banget, kaya banget Pak Hasto ini. Untuk KPK harus berani, semangat, dan jangan takut. Karena ada jutaan, bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia yang sangat amat mendukung KPK dalam mengungkap kasus Harun Masiku dan Pak Hasto ini. Terakhir, ini yang harus paling kita ingat, jangan sampai pemerintah ataupun negara kalah melawan pejabat korup. Oke KPK, semangat. Pak Hasto, semangat juga. Jangan seret-seret yang atasnya lagi Bu Mega, karena nanti orang akan ngebongkar. Apa sih kaitan Harun Masiku? Nanti akan orang menyampaikan, oh iya, ada korelasi nggak dengan Hatta Ali? Oke. Lantas ada nggak kaitan dengan Samsur Nur Salim? Ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI? Ini akan kebuka semua nih. Kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Benar. Ketahuan siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu.
Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Oke. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2, menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud lo kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Iya. Jadi ada siapa namanya tersangkanya itu Syafruddin Temenggung. Sudah lepas. Ada beberapa kan. Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru SP3 2024 ini. Nah, berarti nyambung semua ya kalau kita buat timeline itu lini waktunya. Kasusnya Hasto segala macam, terus MA ada putusannya BLBI, lalu 2024 ini Icih dan Samsul Nur Salim itu SP3. Wow. Harusnya KPK periksa juga dong ya soal BLBI ini ya. Nah, harusnya begitu. Apakah memang kasus ini bisa dibuka kembali atau sudah kedaluarsa? Nah, itu KPK mungkin bisa mengumpulkan para ahlinya, penyidik dan lain-lainnya seperti itu. Menarik. Atau ini tergantung keputusan politik? Ya, biasanya sih begitu, Lin. Waduh, ini jadi dalam jadi kemana-mana gitu ya di dalamnya gitu. Pantas aja ada narasi untuk menghentikan kasusnya Hasto Kristianto. Ternyata di belakang buntutnya panjang ya. Ada orang-orang besar yang bakal terseret juga ternyata, teman-teman. Aduh, sampai BLBI segala. Apalagi kalau misalnya kita buka sebuah buku kasus yang namanya kasus BLBI yang sudah SP3. Sebenarnya sih ada nama Ibu Ketum di situ karena masih menjabat sebagai presiden waktu itu. Jadi bisa dimaklumin lah ya. Pantesan ada yang minat kasusnya di stop, diancam sana sini daripada digeruduk gitu ya. Ternyata memang ada kasus yang lebih besar yang dilindungi ya. Takut terseret gitu. Ternyata ya begitulah teman-teman. Wajarlah kalau misalnya Ibu Ketum melindungi Hasto sedemikian rupa. Ya seperti itulah asumsinya ya. Sampai Rosa Parubo ya, Bekti ya, penyidik KPK yang menangani kasus Hasto ditantang. Hei Rosa Purba Bekti, kesini kalau berani ngadap saya. Jangan pengecut gitu, tahu kan gitu ya. Videonya kan viral itu teman-teman ya. Jadi masuk akal sekarang. Jadi gimana kalau menurut kalian ini kasus Hasto? Di stop aja daripada drama kemana-mana. Ada orang-orang besar terseret atau lanjut nih teman-teman ya. Ini bahaya, bisa jadi ya menjelekkan nama negara mungkin ya. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Boleh berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.